Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang gak pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan kehidupan yang sudah like, mengkomen, men-share, men-subscribe, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga channel saya ini semakin berkembang dan terus berkembang. Sekali lagi terima kasih. Baik, kita masih ada pada pelajaran dari salah satu tokoh Alkitab yang bijaksana yang bernama Salomo. Kita akan baca pelajaran kali ini di dalam Amsal 13 ayat yang ke-7, berkata demikian: ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Ya, ini pelajaran kehidupan ini bagi kita, ya, supaya kita jangan menilai orang dari penampilannya, ya, jangan melihat dari casingnya. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Perjanjian Lama, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, sekali lagi Salomo bilang ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Memang di mana-mana orang yang berlagak itu nggak punya apa-apa itu, ya, nggak punya apa-apa. Berlagak kaya, berlagak pintar, berlagak cantik, ya, berlagak tenar, ya, pokoknya berlagak lah dia. Nah, ini banyak ini, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di sekolah pasti kita jumpai ini ada aja orang yang berlagak, ya, berlagak dia menjadi orang yang ngetop lah di sekolah. Ada lagi yang berlagak berlagak tenar, ada lagi yang berlagak beken, berlagak keren, macam lah ini. Ya, firman Tuhan berkata ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang pura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Nah, ini, ya, satu waktu saya main ke pasar. Terus saya jumpa dengan seorang bapak sudah tua. Dia pakai celana pendek, pakai sendal jepit, pakai kaos putih oblong. Lantas kami cerita-cerita. Saya tidak tahu, pada awalnya saya tidak tahu. Cerita perkenalan, tinggal di mana, tanya segala macam. Nah, setelah kita cerita lama, dia bilang, wah mantap Pak, Bapak masih muda tetapi pemikiran Bapak dewasa. Lalu saya bilang, saya ini seorang hamba Tuhan, saya ini seorang pendeta. Oh ya, Bapak seorang pendeta, Bapak seorang hamba Tuhan. Oh ya, kalau gitu Pak, besok bisa main ke rumah saya, bisa ngopi lah, datang, mampir aja Pak. Dia kasih alamat di sini. Selang 2-3 hari berikutnya, saya punya waktu yang luang, saya mendatangi tempat itu. Saya lihat, saya kaget. Ya, karena saya pikir tadinya dia adalah orang yang miskin, tetapi ternyata tidak. Rumahnya seperti istana. Ya, setelah saya cerita, orangnya sederhana, friendly, welcome. Ya, dia kasih tahu, itu Pak, toko yang itu kita yang punya. Ya, toko yang di sana kita yang punya Pak. Sarang walet yang di sana kita yang punya. Pom bensin Pak, pom bensin yang itu kita yang punya. Jadi saya semakin merendah karena saya lihat, wah ini Bapak luar biasa. Ya, hartanya banyak tetapi dia hidup bersahaja. Ya, hidup bersahaja. Wah, ini keren ini keren. Ya, saya sangat hormat dengan orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Ya, hatinya baik, hidup bersahaja. Sampai dengan detik ini pertemanan kami semakin karib, semakin akrab, ya, semakin baik. Ya, sehingga kalau ada waktu-waktu luang kami ketemu, kami ngopi bareng.
Tahu ngopi? Kepanjangan ngopi, ngobrol pintar. Ya, jadi ngopi itu bukan menggosip, tapi ngopi itu ngobrol pintar. Kita bicarakan yang penting, kita bicarakan yang perlu, kita bicarakan yang baik. Itu ngopi, ngobrol pintar, ya, yang baik-baik yang dibahas, ya, untuk membangun, untuk kemajuan, ya, itu yang dibahas. Ya, demikianlah pelajaran kehidupan supaya kita menjadi orang yang hidup bersahaja dan supaya kita tidak menilai orang dari luarnya. Ya, firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, kita harus menilai orang, ya, dari hatinya, dari karakternya, dari tutur katanya, dari sopan santunnya. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.